Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bawal main layangan, ikan mujair pegang gelasan. Berawal dari kelalaian, berakhir dalam penyiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang di hari Jumat yang berkah ini kita masih bisa berjumpa, masih bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Karena di tempat inilah teman-teman belajar untuk bisa mendapatkan ilmu, yang fungsinya ilmu ini agar teman-teman ketika besar nanti tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul? Sebagaimana tadi pantun Ustaz. Ada yang masih ingat barusan pantun Ustaz? Apa coba pantunnya, Afan? Terus? Ikan bawal main layangan. Lanjutannya apa? Ikan mujair. Terus? Iya. Itunya apa? Bahasa Indonesianya? Ikan mawar. Ikan mawar ini ya. Baik, ikan bawal main layangan, ikan mujair pegang gelasan. Berawal dari kelalaian, berakhir dalam penyiksaan. Itu apaan sama siapa namanya? Zaid ya? Oh, boleh kesini? Mau? Nah, itu buat apaan sama Zaid? Silakan, tolong dikasih. Nah, kasihkan ke apaan sama Zaid. Wah iya, ya apa namanya? Itu mah dari Ustaz. Kalau dari Allah lebih banyak, dapatnya surga. Mau nggak? Iya. Nah, teman-teman, tadi kan berawal dari kelalaian, berakhir dalam penyiksaan. Ini adalah inti dari kisah Ustadz hari ini. Baik, tak lupa setelah kita bersyukur tadi kepada Allah, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang Allah tuntun, Allah bimbing, Allah berikan kemampuan untuk bisa menghadirkan teladan Rasulullah dalam diri kita. Yang dapat hadiah nanti ya dimakannya, oke? Nanti dimakannya. Iya, Ustadz masih banyak nih. Masih banyak. Tapi nanti Ustadz akan lihat yang tertib, yang fokus. Ketika nanti ada pertanyaan bisa jawab, itu yang Ustadz akan kasih. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah nggak teman-teman ketika lagi di jalan lihat ada mobil berhenti? Bentar, bukan itu pertanyaannya. Udah berhenti, supirnya turun. Plok, plok, plok. Tapi turunnya pergi ke balik
Setelah itu dia buang air kecil. Ada yang pernah lihat? Iya. Nah, itu sering di sini tuh pada banyak yang angkat tangan. Berarti sering lihat orang biasanya supir angkot begitu tuh. Lagi naikin penumpang, lagi penumpangnya nggak ada, berhenti di tempat yang sepi, dia keluar, lalu dia buang air kecil di balik tembok atau di bawah pohon. Ustadz suka lihat, pernah lihat, bukan suka lihat, pernah lihat. Dan itu teman-teman, boleh nggak begitu? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena najis. Najis. Oke. Ustadz kasih siapa namanya? Itu siapa tadi? Zain. Ini Zain buat Zain. Sini Zain, ambil sendiri ya. Oke. Karena air kencing itu najis. Najis itu apa sih? Ada yang tahu kan najis? Ya, ini apa? Bukan jorok. Iya itu belum. Iya kotor. Bukan itu yang saya maksud. Iya Hasan. Ya? Bikin pesing. Iya. Bukan itu air kencing. Betul bau. Bikin kotoran betul semua. Ada yang kalau misalkan najis itu apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Itu dia. Ahlan sahlan dari. Oke. Uma, silakan. Nah. Yusuf ya, maaf. Yusuf. Itu rezekinya Yusuf. Jadi teman-teman, najis itu nggak boleh pakaiannya kalau kena najis dipakai sholat. Yang udah dibuka ya sudah terlanjur. Yang belum dibuka jangan ya. Nah, teman-teman, awalnya itu baik. Itu namanya lalai, teman-teman. Sebagaimana tadi pantunnya apa? Berawal dari kelalaian, berakhir dalam penyiksaan. Itu lalai. Nih kayak barusan nih, Ustadz bilang yang dapat hadiah jangan dibuka dulu. Nanti dibukanya kalau udah selesai. Kalau yang buka itu contoh yang lalai, ya. Yang buka barusan contoh lain. Tapi kalau udah begitu ya sudah. Tapi yang lain jangan diikutin. Nanti berikutnya jangan diulangi ya. Saya sekarang dibuka nggak apa-apa. Tapi ini pelajaran biar teman-teman tahu lalai itu apa. Kayak tadi tuh tukang supir angkut keluar kencing di mana aja itu lalai. Dia enggak dibersihin tuh. Enggak dibersihin. Dibersihin juga mungkin enggak dia kencingnya berdiri di pohon, enggak nyiprat ke celananya. Mungkin enggak. Ada mungkin, ada tidak, tapi dia harus dibersihkan. Karena kalaupun air kencingnya menyiprat, kalau sholat mau wudhu. Nah teman-teman, tadi teman-teman bilang nggak boleh. Dulu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dan bertemu dengan dua kuburan, Rasulullah berhenti dan beliau bersabda, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini disiksa. Yang pertama, karena dulu dia di dunia ketika kencingnya ditutup, atau disebutnya tadi Ustaz lalai. Dia nggak dibersihin, pipis aja, nggak dicek. Kalau bahasa kita dicebokin, jadi nggak bersih. Tapi dia sholat, atau dia bersihin tapi kena celananya, dan dia melakukan sholat. Mungkin yang tadi tuh supir angkot itu tadi mungkin nggak seperti teman-teman waktu kecilnya dapat belajar sehingga tahu bahwa air kencing itu najis dan dia tidak akan bisa membuat sholatnya sah diterima sama Allah.
Sehingga teman-teman harus bersyukur nih. Pagi-pagi berangkat dari rumah ke sini untuk belajar. Hari ini kisahnya tentang bagaimana cara untuk tidak lalai dalam bersih-bersih ketika pipis. Nah, apalagi kan kemarin ada namanya dari guru-guru diajarin bagaimana supaya pipisnya benar ke WC. Nah, yang kedua selain itu adalah orang yang namimah, bahasa Arabnya. Namimah itu kalau bahasa kitanya adu domba. Apa itu coba? Siapa yang tahu adu domba? Ya, apa itu adu domba? Iya, wafi barakallah. Hewan kurban. Iya, hewan kurban bukan diadu domba itu mah domba. Tapi bukan domba itu. Jadi adu domba itu bukan dombanya diadu. Ini domba diadu. Push. Bukan begitu. Yang dimaksud adu domba itu adalah misalkan nih teman-teman keustazahan atau si A, ada si A, si B, si C, ada 3 orang nih. Ada si C ini bilang ke si A, tahu nggak kemarin si B itu ngomongin kamu, jelek-jelekin kamu. Katanya kamu itu begini, begitu dan begono. Si A ini ketika mendengar apa yang dikatakan si C, dia langsung, wah, awas ya B, kalau ketemu dia langsung benci. Si C ini habis itu jalan lagi ke si B, bilang ke si B yang buruk-buruk tentang si A. B, si A itu kemarin ngomongin kamu begini begitu dan begono. Begono itu kakaknya begitu. Ya. Jadi si B juga hadir dalam dirinya benci sama si A. Sehingga ketika si A dan si B bertemu, mukanya masam. Gak mau nanya. Bahkan gak mau ketemu. Mau ketemu lewat dijauhin. Atau masih mending itu. Ini ada yang ketika ketemu langsung berantem. Bak pikuk. Datang ustadznya. Ini ada apa? Itu ustadz. Kemarin dia bilang gini. Itu ustadz. Dia bilang begitu. Dia berantem padahal gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara si C. Si C yang mengadu domba itu namanya adu domba. Bukan domba yang diadu. Ya, itu bahasanya adu domba. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul udah menjelaskan bahwa ini 2 kuburan disiksa, kemudian Rasul mengambil pelepah kurma yang basah. Ada yang pernah ketemu pelepah kurma? Ada yang tahu pelepah kurma? Itu ada yang ngacung. Pernah ketemu? Di mana? Di rumah. Pelepah kurma. Apa itu pelepah kurma? Mungkin ketemu kurma kali bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau pelepah kurma itu bukan kurmanya. Jadi daun. Pelepah itu daun kurma. Pohonnya ada daunnya, itulah pelepah kurma. Rasul ambil tuh pelepah kurmanya yang basah, dibagi 2. Kemudian ditancapkanlah masing-masing itu di setiap kuburan yang 2 tadi. Para sahabat yang melihat Rasul kepo. Tahu kepo? Apa itu kepo? Itu siapa yang bilang? Itu. Iya. Oke. Iya, ini yang dapat. Oke. Kepo itu pengen tahu, ya. Pengen tahu itu namanya kepo. Kan Rasul udah dibelah tuh pelepah kurmanya, kemudian tancapin di kuburan yang satu dan di keduanya ditancapin sebelah-sebelah.
Kalau kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah meringankan siksaan keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Itu yang dikatakan Rasul, yang disabdakan. Artinya Rasul itu Masya Allah benar-benar penyayang. Padahal ini umatnya yang sedang disiksa ini karena lalai tadi. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini Ustadz ingin memberikan gambaran bahwa ketika nanti teman-teman buang air kecil ke WC, Ustadz suka lihat tuh di WC, ya Allah, ini kok warnanya bukan bening di WC, warnanya kuning. Ini kayaknya pipisnya belum disiram. Masih mending kalau udah siram, udah cebok, kemudian itunya disiram tuh bagusnya teman-teman. Udah ini bagusnya kalau teman-teman kencing disiram, dibersihkan tempat kencingnya, kemudian bekas kencingnya itu disiram supaya dia terbuang. Karena nanti ada temennya yang lain yang akan masuk, kalau itu gak dibuang, pertama tadi apa? Jijik. Ya. Kedua apa tadi? Mau. Kemudian iya, sholatnya selasa itu kalau kena bajunya. Ya, warnanya kuning dan bau, dan itu kan najis. Makanya teman-teman, mudah-mudahan nih dari kisah ini ada nggak yang pengen di dalam nerakanya tiba-tiba datang malaikat, ini di dunia kerjaannya kencing nggak disiram, langsung bersiksa. Ada yang mau di sini? Enggak. Kata Rasul, sebenarnya dua hal ini sesuatu yang mudah untuk ditinggal, bukan berat, bukan dosa yang berat. Mudah. Iya, ringan untuk ditinggalin. Asal pertama meninggalkan namimah, adu domba, kemudian buang air kencing, disiram, dibersihkan, nggak akan tuh yang namanya tadi disiksa tuh, nggak akan kejadian. Karena kata Rasul, ini tuh bukan dosa besar, dosa yang ringan. Dosa kecil. Iya, makanya buang air kecil, cuman disiram dan dibersihkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selepas dari sini teman-teman dan kita semua bisa lebih teliti lagi. Kalau buang air kecil ke WC-nya, kan diajarin jangan sama ustadz dan ustazahnya ya, tentang toilet training. Di Kutab di sini diajarkan bagaimana cara pipis yang benar, kemudian bersihin yang benar. Jangan lupa disiram juga sisanya tadi, sehingga ketika yang datang berikutnya udah gak bau, kemudian udah bersih. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah untuk hari ini. Mudah-mudahan orang-orang di luar sana yang tadi Ustaz ceritain, yang masih kalau pipisnya cari tembok, pipisnya cari pohon, bukan cari WC. Kalau udah kenal kayak teman-teman nih, kalau pipis pasti cari musola. Karena di musola pasti ada tempat pipis, ya ada toilet. Minimal bersihkan diri di tempat yang benar, ya. Wudu. Iya, kalau mau sholat pastinya wudu. Alhamdulillah, kisah kita hari ini tidak panjang dan Ustadz punya waktu 2 menit saja untuk menyelesaikan sesuai dengan target dari ustazahnya. Baik. Kan tadi sudah pantunnya. Lagi. Nanti di akhir kalau laginya. Baik. Siapa Ustaz akan bertanya kalau gitu ya? Siapa yang bisa jawab nih?
dari kisah tadi. Pak Taufik. Iya, Wafik barakallah. Kalau pipis di jalanan nanti bau orang mau pipis di toilet nanti kebauan. Kebauan, nggak boleh pipis di jalan. Ustaz belum bertanya, tapi ini sudah ada jawabannya. Ustaz bertanya aja belum. Ustaznya nanya dulu, ya, nanya dulu. Baik, siapa yang tahu hikmah dari kisah ini? Oke, ini yang duluan. Ini siapa ini yang Pak Taufik. Yasin? Apa hikmahnya? Kita gak boleh mengotori pohon. Boleh, sip. Oke, sini, Yasin. Oh, itu siapa yang tadi jawab? Oke, apa? Iya, itu. Ya, tadi udah gak boleh kotori pohon. Iya, itu siapa tadi yang gak boleh pipis di jalanan? Sini boleh, nih, ambil. Iya, ini. Nah, gak boleh pipis di jalanan. Oke, itu dulu. Hasan. Oh, ini gak boleh pipis di tembok. Boleh. Gak boleh pipis di tembok. Itu Hasan. Baik. Baik, sekarang duduk dulu. Duduk, oke? Nah, sekarang coba akhwatnya tidak ada yang angkat tangan. Coba ada yang angkat tangan nggak? 1, 2, yang angkat tangan 2 barusan. Baik, ini buat akhwat nih yang barusan angkat tangan 2 nih. Ada 2 lagi, boleh. Yang barusan angkat tangan itu yang, nah itu sebenarnya itu, iya itu sama itu tuh di bawah Ustazah. Nah itu, boleh nih. Berdua sini, nah, oke. Baik, semuanya udah pada tahu kok. Silakan ambil. Ini Ustaz mau berbagi saja di hari yang berkah. Apa namanya? Hari berbagi. Sekarang boleh duduk lagi. Oke. Ya, kisah hikmahnya banyak pasti dan semuanya juga punya jawaban. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa lebih baik dari ini dan Allah terutama menuntun kita untuk tidak lalai ketika di dunia ini dalam segala hal. Dan Allah selalu bimbing, Allah selamatkan kita ketika masuk ke kuburan bertemu dengan malaikat, Allah jaga kita sehingga kita bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.